Saudara senang ada di sini pagi ini? Amen. Katakan pada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya. Katakan. Amen. Saya ingin lihat senyum saudara. Haleluya. Ya, karena ini udah kesekian kali saya ada di sini, nggak perlu kenalan lagi ya. Kita udah kenal kan. Saya senang setiap kali ada di St. Moritz, ada suasana kekeluargaan yang indah di tempat ini. Ada tim yang luar biasa, semuanya seperti disiapkan dengan rapi sekali. Amen. Haleluya. Hari ini saya dikasih satu tema ya, radical faith. Siapa yang mau dengar tentang radical faith? Amen. Kata radikal ini adalah sebuah kata yang netral, ya, bisa positif, bisa negatif. Yang negatif apa? Jadi 9/11, amin saudaraku. Orang-orang yang radikal menjadi kekerasan. Tapi sebenarnya positifnya adalah dia dari kata radix ya. Radix itu mengakar. Kita mau belajar sesuatu hari ini yang hopefully dengan iman kita akan punya iman yang lebih mengakar berdasarkan firman Tuhan. Amin. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan. Oke, ada kuis pagi-pagi udah dikasih kuis. Ada dua orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Biasa kita memuji Tuhan Yesus ya. Ada dua orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus, imannya besar. Great faith. Ya, saudara bisa, siapa yang tahu dua orang itu? Nah, ada kuis pagi-pagi. Ya, yang satu adalah perwira Romawi, ya kan? Yang kedua adalah siapa? Perempuan Kanaan, Fenisia. Oke, saya ingin bacakan ayatnya di Matius, ya, yang satu itu Matius 8, ayat yang 10 saya sudah kasih ke tim multimedia. Ya, setelah Yesus mendengar hal itu, ya, si perwira Romawi bilang, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ya, karena dia bilang dia orang bawahan, he is a man under authority. Kalau aku katakan pergi, orang itu akan pergi. Datang, maka orang itu akan datang. Jadi Tuhan Yesus katakan saja sepatah kata, meskipun ada jarak, ya kan? Jadi ini satu mujizat yang interlokal, saudara. Amen. Yesus ngomong di sini, terjadi mujizat di tempat yang lain. Heranlah ia, sampai heran loh, Tuhan Yesus heran. Ya, Tuhan Yesus heran dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Amen. Nah di sini ada clue terhadap jawaban nanti yang saya kasih pertanyaan lagi setelah ini, oke? Tapi yang kita mau baca yang kedua dulu. Yang kedua, perempuan Kanaan, tolong ditampilkan. Saya nggak pakai clicker kan? Yes, please. Yes. Jadi ini ceritanya juga sangat menyentuh hati ya, kalau kita bahas. Tapi nggak ada waktu untuk membahas secara mendetail. Ringkasannya adalah dia ingin Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi Tuhan Yesus cuekin dia. Ada 3 respon Tuhan Yesus yang membuat kita shock, ya kan? Pertama dicuekin, yang kedua dia bilang aku hanya diutus untuk umat Israel, berarti dia excluded, ya kan? Dia tidak termasuk. Terus yang kedua pada saat dia agak ngotot, Tuhan Yesus bilang tidak pantas memberikan roti yang untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Jadi seperti Tuhan Yesus indirectly, seperti quote and quote membuli dia sebagai anjing. Tapi sebenarnya karena kita tidak ada di dalam budaya abad 1 itu, kita tidak mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Karena kata anjing sendiri ada 2. Ada anjing liar yang di luar, ada pet yang sangat disayang di rumah. Dan Tuhan Yesus memakai kata anjing kesayangan yang ada di rumah. Dan lagi pula ini terhubung dengan arti nama daripada Kaleb. Karena Yosua Kaleb, 2 pengintai yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Arti nama Kaleb itu ada beberapa, kalau bahasa Hebrew biasanya ada beberapa arti, ya kan. Salah satunya adalah artinya anjing. Dan Kaleb itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Ya, dia dimasukkan ya, proselyte, menjadi orang Yahudi. Jadi ini ada satu message tersembunyi di sini. Karena kita juga bukan orang Yahudi yang ada di St. Moritz hari ini. Kita adalah Gentile. Melalui cerita ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan remah-remah roti itu adalah dilambangkan roti yang adalah kesembuhan. Ya, kesembuhan itu termasuk untuk saudara dan saya pagi hari ini. Ya, karena perempuan itu bilang bahkan anjing memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan Yesus bilang, wow. Apa dikatakan?
ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Sekitar itu juga anaknya sembuh. Dua-duanya ada great faith, ya kan? Lalu pertanyaan berikutnya adalah begini, what is the common denominator? Apa ciri-ciri yang sama dari kedua peristiwa ini, dari kedua orang ini? Oke, saya yang tanya, saya yang jawab biar cepat. Yang satu laki-laki, satu perempuan, nggak sama, bukan common denominator. Yang satu kita selalu berkata begini, karena orang Romawi itu ngerti tentang authority, the structure, oke? Tapi wanita ini ibu rumah tangga, homemaker, dia nggak ngerti apa-apa. Ya, singkat cerita, what is the common denominator? Apa kesamaan daripada kedua orang ini? Yaitu tadi, dua-duanya bukan orang Yahudi. Dan apa implikasinya dua-duanya bukan orang Yahudi? Mereka tidak punya kesadaran, nah ini yang saya ingin bahas hari ini. Oke? Mereka tidak punya kesadaran, consciousness tentang condemnation by the law. Haleluya. Kalau orang Yahudi, mereka gagal memenuhi hukum, mereka ada rasa tertuduh. Nah, rasa tertuduh akan menghalangi kita mempunyai radical faith. Dan dua orang ini mempunyai great faith, radical faith. They are not aware, they are not even conscious about their being condemned by the law. Maybe it is a shocker. Saya ingin neutralize dulu. Jadi orang selalu kalau misalnya tidak di bawah hukum, selalu agak wah ini gimana nih, rasanya resah gitu ya. Nanti kita bisa liar dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara hari ini, tapi implikasi saya ingin kita masuk ke dalam aplikasinya. Aplikasinya adalah begini, apa yang menghalangi antara kita dengan penggenapan daripada apa yang Tuhan janjikan by faith, kita biasanya bilang dengan iman saya percaya ini terjadi. Apa yang menjadi jarak antaranya? Apa yang menjadi halangan? Saya percaya adalah sebuah condemnation di dalam hati kita, bahwa somehow entah kenapa prestasi saya di dalam kerohanian saya tidak memenuhi syarat untuk Tuhan akhir mencurahkan berkat itu dalam hidup saya. Apa yang kita lakukan akhir tahun? Evaluasi kemarin. Ya kan? Akhir tahun 2025 evaluasi. Evaluasi kayak gini-gini nih. Untuk menentukan subconsciously, yang saya ngomong ini agak-agak seperti deep in our hearts. Kita nggak ngomong keluar dari mulut kita, tapi menjadi mentalitas dalam kita. Saya ini qualified gak diberkati Tuhan tahun 2026? Dan biasa kita evaluasi prestasi kita tahun 2025. Saya mengerti evaluasi itu perlu di dunia ini. Kalau kita pimpin perusahaan, ya harus ada evaluasi dong. Mencapai target nggak? Orang-orang sales harus ini mencapai target nggak? Commission tambahannya berdasarkan pencapaian target, dan kita harus tingkatkan lagi sales tahun depan. Semua pegawai salary naik atau berapa persen naiknya, ya kan, tergantung dari evaluasi. I understand. Tapi antara kita dengan Tuhan tidak mengevaluasi kita, saudara. And that's good news. Gak ada amin. Pada saat Tuhan menyimpulkan qualification-nya kita, apakah kita layak mendapatkan apa yang dia sediakan itu, yang dievaluasi bukan kita. Yang dievaluasi adalah Tuhan Yesus. Dan dia adalah korban yang sempurna. Kita ini ada di sini jadi anak Tuhan bukan karena prestasi kita. That's good news. That's the gospel. Sementara dunia ini selalu bilang kamu qualified atau tidak. Dan kamu harus berusaha lebih lagi. Tekad lebih bulat lagi. Upaya lebih keras lagi. Itu agama, saudara. Kekristenan bilang Kristus sudah lakukan itu semua untukmu. Haleluya. Agama mengatakan do this, do that, do. Kekristenan, Injil, Alkitab kita berkata it's done. Based on it's done ini kita ada hari ini. It will produce great faith, radical faith di dalam saudara. Tidak ada halangan lagi. Haleluya. Masih hidup semuanya? Sudah breakfast semuanya? Amen. Nah, saya akan berusaha untuk share dalam 35 menit ini, poin-poin ini, oke? Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara satu hal. Kita mau baca sama-sama di
Oke, kita go back to the basic dulu ya. Di Roma 5 ayat yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua. Pemahaman saya tentang iman dan anugerah. Lihat ini. Ini doktrinal. Kalau tadi kan dari story kan. Dari story. Saya ingin ada satu clear doctrinal statement dari Alkitab. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oleh siapa? Oleh dia, Kristus. Kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi saya mau gambarkan kepada saudara dan saya berharap saudara ingat ini untuk waktu yang lama. Anugerah dan iman. Anugerah itu adalah sesuatu yang Tuhan sediakan. Saya kasih ilustrasi, anggap saja di ruangan ini ada semacam kain gitu ya, yang menggantung di atas, di dalamnya ada banyak hadiah. Itu anugerah, kasih karunia. Dan kasih karunia ini by definition itu adalah hadiah. Hadiah yang tidak layak kita terima. Undeserved, unmerited, bukan berdasarkan achievement, performance, tidak. Tuhan kasih. Namanya juga hadiah. Amen. Coba di sini kalau di ulang tahun dikasih hadiah, papa atau mama kasih hadiah pada anaknya, thank you ma, thank you pa, by the way harganya berapa biar aku bayar. Itu namanya bukan hadiah, itu namanya upah. Amen. Kalau di tempat kerja, kita kerja, diupah. Kenapa upah? Karena bos memberikan kita kompensasi, pengganti hidup kita invest waktu, energi kita untuk perusahaan kasih balik. Itu upah. Tapi kasih karunia adalah sebuah pemberian yang tidak layak kita terima. Katakan amin. Nah, iman adalah respon kita terhadap kasih karunia. So iman itu seperti tangan kita menggapai ke atas. Karena ada orang setelah diberitakan Injil, setelah diberitakan kasih karunia, tetap tidak mau merespon. Tapi Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah sediakan. Dan yang menggapai dengan iman akan meraih. Tetapi iman ini, nah ini yang menjadi tricky part, ini yang saya belajar, oke? Iman tidak menggerakkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah bergerak terlebih dahulu. Haleluya. Iman tidak menggerakkan Tuhan, iman hanya menempatkan kita pada posisi menerima apa yang Tuhan sudah sediakan melalui kasih karunia. Haleluya. Buat saya itu clear up my position di hadapan Tuhan. Supaya saya tidak struggle lagi untuk membuat Tuhan berkenan kepada aku. Pada saat aku percaya, perkenannya yang sempurna dilimpahkan kepadaku. Aku menjadi orang benar. Bukan oleh kebenaranku. Setelah itu bukan kita tidak berusaha achieve lagi. It's done. Haleluya. Saya suka lihat di postingan di sosial media. Kalau mau diberkati harus belajar taat. Kedengarannya rohani kan? Saya dukung saudara juga kalau saudara mau taat. Tetapi that's not the gospel. Yang benar adalah gimana jadi pastor supaya nggak menggantung nih. Yang benar adalah karena kita tahu dengan pewahyuan by revelation bahwa kita adalah orang yang diberkati, maka kita akan taat. Ketaatan kita bukan supaya Tuhan berkenan. Ketaatan kita karena tahu Tuhan sudah berkenan kepada kita. Ketaatan itu adalah buah dalam hidup kita. Bukan untuk memenuhi sebuah persyaratan. Haleluya. Ini yang dua tadi, perwira Romawi sama perempuan Kanaan gak ngerti. Mereka terobos aja langsung masuk. Biar dibilang anjing juga masuk terus. Dan hari ini, your condemnation, ia akan mengatakan, apalagi kalau kita lagi kayak ada hal yang buruk atau celaka terjadi berturut-turut dalam hidup kita. Ya, ini postingan saya yang terakhir by the way. Ini kode keras untuk di follow, amin sudah. Ya, canda, amin. Itu yang langsung, waduh Tuhan hukum saya nih. Siapa yang pernah kayak gitu? Ayo jujur. Atau saya doang di sini. Kita langsung bilang, gara-gara kemarin lupa berdoa. Gara-gara bacaan Alkitab setahunnya bolong-bolong. Ini baru tanggal 11 saja udah bolongnya berapa kali. Maka hari ini pesan Grab 3 kali cancel. Pas dapet turun hujan. Make up luntur semua. Amen. Apalagi apa namanya itu eyelash extensionnya itu pada copot semua. Sampai di kantor bos marah-marah.
Kita pikir nih udah jatuh, ketiban tangga, digigit anjing. Sial, sial, dan sial. Nah terus langsung evaluasi diri. Oh, karena kemarin ya Roh Kudus suruh saya sesuatu tapi saya tidak taat. Jadi kita punya bayangan Tuhan itu seperti orang yang pendendam. Dia mau hajar sama kita, cari-cari kesalahan kita, pakai tongkat yang besar. Consciousness ini menyebabkan kita tidak bisa punya radical faith. Dia tuduh kita terus. Saudara, kalau secara spontan saya teringat ada satu gambar, ini gambar perjanjian, di perjanjian lama banyak sekali menggambarkan realita di mana kita ada, tapi dia seperti tersembunyi. Saya mau mention sedikit saja, kemudian saya move dengan poin saya. Waktu Tuhan suruh Nuh bikin bahtera, sudah tahu dari kayu gofir, ya kan? Terus dia bilang suruh pakai tar. Nah, yang lucu adalah begini, tarnya itu harus ditaruh di luar, dilapisin kayak aspal gitu, saudara. Di luar dan di dalam. Di luar adalah untuk melindungi bahtera, karena bahtera ini adalah Kristus. Barang siapa ada di dalamnya, diselamatkan. Dunia dihukum, di dalam Kristus tidak dihukum. Saudara ada di dalam Kristus, saudara tidak lagi dihukum. Haleluya. Yang lucu, ada tar di dalam. Kayu gofir, tar di luar, tar di dalam. Yang di dalam adalah untuk melindungi kita dari tuduhan diri kita sendiri. Pada saat kita conscious of the law itu mulai attack sama kita, kita punya sang pembela yang mengatakan, you are safe in me. Haleluya. Amen. Mukanya kok ada yang kayak banyak kayak loading gitu. Ini bener banget nih. Haleluya, saudara. Well, when the gospel is preached, saya percaya the gospel itu apa ya? Banyak orang bilang too good to be true. And yet it's true. Amen. Kok gampang sih? Cuma begitu aja. Tapi saya ingin kasih tahu saudara, share kepada saudara ini. Kenapa pada saat sebenarnya saya ada 2 Korintus 3 tapi kepanjangan. Ini nanti waktunya habis. Nanti sudah baca sendiri 2 Korintus 3 mulai ayat ke-5 dan seterusnya dikatakan pelayanan ini kita nih sekarang ada di perjanjian baru. Di perjanjian lama ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu dikatakan ini terang-terangan disebut hukum yang tertulis pada loh batu, ya kan? Dikontraskan, saudaraku. Di sini hukum yang tertulis, di sini roh. Di sini dikatakan mendatangkan penghukuman, tetapi karya Kristus, pelayanan perjanjian baru membawa pembenaran, membawa kesadaran bahwa saudara ini orang benar. Kesadaran bahwa saudara orang benar justru akan menghancurkan dosa dalam hidup kita. Bukan the condemnation of the law. Hukum Taurat itu seperti cermin. Cermin untuk menunjukkan kita salah. Tapi cermin tidak pernah tolong kita. Kalau saudara habis makan kue tiaw atek, saudara di PIK 2, oke? Terus sudah di depan atau saudara sengaja ada nyangkut ini cabai di gigi. Cermin bilang ada cabai di gigimu. Tapi cermin tidak bisa bantu saudara untuk menyingkirkan cabainya. Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat cuma bisa condemn kita. Lu salah. Kemarin mencuri. Oh, gua udah gak narkoba lagi. Oke, lu gak narkoba lagi. Tapi kemarin berzina. Oke, sekarang udah gak berzina lagi. Terus dia akan menghantam kita dengan tuduhan-tuduhan baru. Tapi Tuhan Yesus datang. Apa? Dia bilang, aku tahu engkau semua gagal. Aku tahu kau tidak bisa bermoral. Aku datang untuk tebus semua akibat daripada dosamu. Harusnya upah dosa adalah maut. Tapi sekarang gini aja. Karena aku sayang sama kamu, mautnya aku yang tanggung. Sekarang barang siapa percaya sama aku, ada di dalam aku. Nah sekarang kuasa dosa yang tadi menguasaimu, sebelumnya dipatahkan satu persatu. Pada saat kita bertumbuh di dalam dia. That's the gospel. Tuhan tidak kasih syarat sama orang yang disalib di sebelah kanannya. Hari ini juga kamu ada bersama dengan aku di Firdaus. Tuhan tidak bisa bilang, kemarin udah dikembaliin belum itu? Tas yang kamu copet dari si Incim itu? Enggak. Balikin dulu itu buku-buku dari perpustakaan kamu ngembalikin. Tidak ada syarat seperti itu. Barang siapa percaya ada di dalam dia. Dan setelah itu proses pengudusan terjadi. Kita bertumbuh di dalam dia. And along the way, kalau the law still condemn, kita kembali lagi. Aku sudah dibenarkan oleh dia. Kesadaran akan kebenaran menurut 2 Korintus 3 ini menyebabkan kita masuk ke dalam kehidupan. Condemnation of the law membuat kita masuk ke dalam kematian. Haleluya. Amen.
Mungkin ada satu lagi aja ini. Pada Yohanes 8, Tuhan Yesus, ini ceritanya juga panjang, tapi saya ingin mention poin terakhir saja. Bertahun-tahun saya berpikir, Tuhan Yesus bilang sama perempuan itu, kan semua penuduhnya semua udah pergi kan. Tadinya dia mau dirajam mati oleh batu, tapi Tuhan Yesus bilang yang gak ada dosa lempar batu pertama, terus semuanya pergi, ya kan? Karena mereka juga sadar akan dosa, tapi mereka berusaha menghakimi orang lain. Tuhan Yesus tulis-tulis di tanah, ya kan? Kita sampai sekarang nggak tahu yang ditulis apa. Ada yang bilang itu yang ditulis adalah selingkuhannya, nama selingkuhannya satu-satu itu, saudara. Meskipun pergi satu-satu, mulai dari yang paling tua, mungkin yang paling tua akumulasi dosanya paling banyak, ya saudara. Nah, tapi kemudian ada dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Di mana yang lain? Semua udah pergi. Yang indah adalah begini, saudara. Banyak yang mau lempar batu, tapi tidak bisa lempar batu karena ada dosa. Di lokasi itu ada satu yang bisa lempar batu karena tidak ada dosa. Siapa? Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus putuskan apa? Ini keputusannya dia. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Bertahun-tahun saya udah jadi pendeta jadi gembala sejak umur 23, saudara. Bertahun-tahun saya selalu kalau baca ini fokusnya kepada yang kedua, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sekarang kita, masa nggak dihukum sih? Terus jadi kita bebas dosa dong. Selalu manusia jasmani, manusia duniawi, pikirannya terarah ke sana langsung. Karena kalau nggak ada hukum, jadi gimana ya? Jadi kita bebas dong. That's the wrong turn. Logikanya Tuhan nggak ke sana. Logikanya Tuhan adalah begini. Agama di dunia selalu berkata, jangan berbuat dosa lagi, maka Tuhan tidak menghukummu. Tapi the gospel mengatakan, aku tidak menghukummu dan itu adalah hadiah yang luar biasa. Kalau engkau sadar Tuhan tidak lagi menghukummu, maka kuasa dosa akan hancur dalam hidupmu. So kekristenan berkata, beritanya diawali dengan Tuhan memutuskan tidak menghukum kita meskipun dia tahu kita dosa. Kasihnya akan mengubahkan kita. Setelah itu kita punya power to sin no more. Haleluya. Jadi jangan takut kalau Tuhan tuh diberitakan sebagai Tuhan yang baik, sayang sama saudara, kasih banyak anugerah kepada saudara. It will change you. Itu akan merubah saudara. Amen. Dan satu lagi pada saat Lukas 7, Tuhan Yesus lagi makan sama Simon, ini bukan Simon Petrus, Simon orang Farisi, di rumahnya diundang. Ingat ceritanya? Tuhan makan ngobrol sama dia, tiba-tiba masuk perempuan yang tidak bermoral, mengurapi kakinya dengan minyak. Saudara ingat ceritanya? Lalu Simon kan protes sama Tuhan Yesus. Kok dia membiarkan dirinya perempuan tidak benar ini menyeka kakinya dan sebagainya. Lalu, singkat cerita, Tuhan Yesus kasih ilustrasi. Simon, ada dua orang, satu utang besar, satu utang kecil, dua-duanya diampuni. Yang mana yang paling berterima kasih? Jawaban Simon benar, saudara. Dia bilang yang paling banyak hutangnya pasti paling berterima kasih. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, saudara, Tuhan Yesus is an expert of using a fictional story. Ini kan fictional, saudara. Ini saudara, perumpamaan, ya kan? To make a point. Dia bilang, Simon, dari tadi aku datang, kamu tidak cuci kakiku, kamu tidak ini, bla bla bla, tapi perempuan ini semua, lakukan banyak sekali hal baik untuk melayaniku. Jadi sebenarnya apa? Simon, sebenarnya hutangmu banyak, tapi kamu merasa hutangmu sedikit. Orang yang merasa hutangnya banyak dan diampuni akan banyak melayani Tuhan. Haleluya. Tergambar dengan perempuan ini. Oleh sebab itu dikatakan begini, sebab itu aku berkata kepada dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kalimat ini agak rancu. Ya, saya mau pakai, kalau ada, saya nggak tahu tim Ulmed bisa ketemu atau tidak, dari terjemahan Indonesian Modern Bible. Ada? Bisa ketemu? Mungkin harus ambil dari internet tadi. Tapi oke, saya bacakan aja untuk saudara. Masih hidup semuanya? Saya bacakan untuk saudara dari Indonesian Modern Bible, oke?
Oleh sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni, karena itu ia banyak berbuat kasih. Jadi harusnya di sini ada kata sebab itu ia banyak berbuat kasih. Kalau tidak jelas yang mana yang penyebab, yang mana yang akibat. Ya. Amin, saudaraku. Ilustrasinya begini, saya 2016 sampai 2019 saya sering terbang ke Manado, pelayanan merintis jemaat di sana. Setiap kali saya naik pesawat, semua orang di pesawat itu berbahasa Manado kan. Siapa ada orang Manado di sini? Ya, Pak. Berbahasa Manado. Jadi saya bisa katakan kepada yang sebelah saya, kamu orang Manado, sebab itu kamu berbahasa Manado. Nah, yang mana yang menjadi penyebab dan mana menjadi akibat? Udah jelas gara-gara dia orang Manado, maka akibatnya adalah dia berbahasa Manado. Karena saya, seberapapun saya sampai bebusa berbahasa Manado, saya tidak akan berubah menjadi orang Manado. Jadi penyebabnya kita harus tahu dulu. Perempuan ini penyebabnya adalah dia diampuni. Dia tahu dia diampuni. Sebab itu dia banyak berbuat kasih. Bagaimana supaya di GKSI, di St. Moritz, orang suka rela untuk melayani, suka rela untuk memberi. Mereka pertama-tama harus tahu, dosa kita banyak, dosa kita diampuni, kita disebut orang diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Haleluya. Maka itu adalah buah yang keluar dari hidupmu. Nah sekarang pada saat tuduhan itu datang, kita tahu di mana kita berdiri. Haleluya. Amin, saudaraku. Saya ingin tutup dengan cerita ini. Saya harus pilih. I'm a storyteller, so many stories to tell. Tapi mungkin ada 2 cerita yang saya ingin cerita kepada saudara. Are you ready? Waktunya tinggal 7 menit. Perempuan pendarahan, 12 tahun. Saudara, perempuan pendarahan 12 tahun ini yang berkata, asal saja ku jamah ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Tahukah saudara, she was totally, completely disqualified. Dia tidak memenuhi syarat, bahkan berada di situ. Mau saudara saya bacakan, itu ada berdasarkan hukum Taurat. Ya, berdasarkan hukum Taurat. Kita lihat sama-sama di, saya nggak tulis di sini, tapi di Imamat. Ya, Imamat, ada, Imamat 15 ayat 25. Imamat 15 ayat 25. Berdasarkan hukum Taurat ini, dia terdiskualifikasi. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yaitu lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kain, bukan waktu dia menstruasi bulanan. Jadi dia 12 tahun, saudara. Pendarahan setiap hari itu berarti kematian is working. Death is working in her body. Setiap hari. Atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari cemarkannya, yaitu ia najis. Dia adalah perempuan yang najis. Dia tidak boleh ada di kerumunan orang banyak, bersentuhan dengan orang lain menjadi najis. Kalau orang-orang sebelahnya tahu, dia akan dirajam batu mati. That's the syarat. Tapi hari itu, dia menerobos syarat itu. Pada saat dikatakan asal saja ku jamah ujung jubahnya, it's based on the word of God, based on the promise. Karena ada di Maleakhi 4 ayat yang kedua. Jadi dia mengerti firman ini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ini adalah nubuatan mesianik dari kitab terakhir Perjanjian Lama. Dan perempuan ini ngerti ini. Karena pada saat kesembuhan, dikatakan kesembuhan pada sayapnya itu dipakai kata kanaf. Kata kanaf dalam bahasa Ibrani, ya, itu bisa sayap, tapi bisa juga kadang-kadang satu kata ada beberapa arti, ya kan? Seperti kata bahasa Indonesia bisa. Bisa itu dapat, bisa nyetir, bisa berjalan jauh. Tapi bisa ular. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang gak ada hubungannya juga. Tapi dalam hal ini ada hubungannya. Saudaraku, kanaf bisa berarti, dengan kesembuhan pada kanafnya, tapi kanaf juga berarti
bagian ujung daripada jubah seorang rabi. Dan situ ada jumbainya. Dan itu yang dia katakan, sah saja ku jamah ujung jubahnya. Because she will live. Sayap kesembuhan ada di sana. So by faith dia menjamah. Sebab itu pada saat Tuhan Yesus berbalik, dikatakan berbalik di Markus 5 dengan indah dikatakan Yesus berpaling atau berbalik. Jesus turn kepada dia, lalu bertanya, siapa yang menjamah aku? Everybody semua misunderstood, dipikir Tuhan Yesus marah. Karena kadang-kadang kita baca Alkitab tapi kita tidak tahu what is the emotion behind the text. Siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah aku bisa kalau dijadikan film seperti apa? Salah satu opsinya kan begini kan. Siapa? Hah? Siapa? Gitu kan. But no. Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Karena dia justru heran. Banyak orang berdesak-desakan, murid-muridnya heran. Kita desak-desakan loh. Kenapa kamu bertanya siapa yang menjamah aku? Because yang lain menjamah dia tanpa iman. But there is one radical faith. Yang mengatasi tadi tuduhan atas dia. Dan kuasa itu mengalir. Tuhan Yesus bahkan merasakan the power flow out. Dan dia berpaling sebenarnya untuk mengatakan, mungkin wanita ini terinspirasi dari cerita Musa di Keluaran 33. Musa mau lihat wajah Tuhan. Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu, aku ingin melihat wajah-Mu. Tuhan bilang gak bisa, orang lihat wajahku akan mati. Mereka penuh dosa. Tapi kemudian having said that, Tuhan kemudian bilang begini sama Musa, oke, Musa habis itu gini aja. Di situ ada gua, kamu masuk ke situ ya. Kamu masuk ke situ, nanti aku mau lewat. Pas aku lewat, aku akan tutupi gua itu. Lalu akan lewat. Dan aku akan tarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku. By the way, ini bukan drama Korea, sudah baca di Keluaran 33. So detail, so dramatic. That's the beauty of the Bible. Jadi Musa lihat belakangnya Tuhan. Maybe perempuan itu waktu zaman Tuhan Yesus menjamah dari belakang karena dia merasa tidak layak. Jadi ada banyak elemen dari dalam cerita ini. But anyway, the radical faith membuat dia sembuh hari itu. Amen. Dan Tuhan Yesus bilang, my daughter, dalam bahasa Indonesia anakku. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan my daughter. That's the only one, the only time Tuhan Yesus pernah menyebut my daughter. Dan daughter setiap kali gambar perempuan itu adalah the church. Yang berarti engkau dan aku ada dalam cerita ini. My daughter. Saya mau kasih paraphrase sedikit, bukan ini nggak ada ayatnya, cuman kira-kira Tuhan Yesus sebenarnya sikap hatinya kalau kita ingin kita bongkar hatinya, dia ingin bilang begini, I've been waiting for you. Kok nggak ada sejak aku mendarat, karena dia baru mendarat dari Gadara, baru kembali ke Kapernaum. Agenda sebenarnya adalah dia pergi ke rumahnya kepala rumah ibadat, ya kan, Yairus. Tapi dia dihentikan. Pada saat itu mungkin Yairus juga mungkin agak protes. Kita ini buru-buru, anakku hampir mati sekarat. Ini siapa perempuan ini? Nggak tahu, gue pejabat. Yesus dihentikan. But Tuhan Yesus tahu kapan dia berhenti. When someone with radical faith touch him. Dan hari ini, you are qualified. Saudara qualified untuk menjamah dia. Jadi, my daughter. Haleluya. Nah, saya berdoa hari ini akan muncul iman yang luar biasa. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Dari tadi bilang tutup tapi nggak tutup-tutup. Okay. Because dalam bahasa Inggris, I'm starting to close. There's a difference between starting to close and closing. Nah, I'm closing now. Okay. The last story. Pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, dia berseru. Kata-kata terakhir adalah, aku serahkan nyawa. Kemudian apa? Dikatakan. Ada di sini, saya udah kasih juga ayatnya. Matius 27 katanya salah. Tirai terbelah dua. Nah, tirai terbelah dua ini saya ingin saudara ingat untuk waktu yang lama. Masuk ke dalam hatimu. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara, kenapa disebut dari atas sampai ke bawah? Kalau manusia yang bikin dari bawah ke atas. By the way, nggak bisa juga karena tebalnya 9 cm. Dibuat dari satu bahan tertentu. But by the act of God, tirai itu, Yesus mati di Golgota, tirai itu terbelah di bait suci. Untuk mengatakan, saudara tahu tirai itu adalah pemisah
Antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Hanya imam besar bisa masuk. Ada syarat-syarat untuk masuk ke sana harus kudus. Bahkan imam besar harus pentahiran dulu. Dan dia bahkan pada saat masuk dia tidak tahu dia berkenan atau tidak. Oleh sebab itu dipakai tali pada kakinya. Kalau gemerincingnya itu tiba-tiba berhenti dan dia jatuh, tidak ada orang bisa ambil dia masuk. Dia harus ditarik keluar. How holy is our God. Tetapi yang saya ingin cerita kepada saudara adalah di tirai itu ada gambarnya. Gambarnya apa? Ada yang mau tebak? Ini kuis terakhir. Tebak dengan benar dapat ciki. Saudara, gambarnya adalah dua cherubim. Cherubim yang sama yang pada waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa diusir dari taman itu, dua cherubim dengan panah dengan pedang berapi menjagai supaya manusia tidak bisa masuk lagi dan mengambil buah daripada pohon kehidupan. And that's the act of mercy dari Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, kalau mereka masuk lagi ambil pohon kehidupan, maka mereka akan hidup selama-lamanya dalam kondisi berdosa. Padahal aku mau meridim mereka, menebus mereka dengan satu cara, yaitu aku jadi penebus ganti mereka. Nah, cherubim ini jadi berfungsi untuk mengingatkan orang tentang keterpisahan. Dosa memisahkan. Mengingatkan manusia, engkau berdosa, engkau berdosa, engkau berdosa. Engkau terpisah dari Tuhan, engkau tidak layak, engkau tidak layak. Tahun lalu kau, you screw up, you mess up. You are not consistent, kamu tidak setia. That's the cherubim. Tapi hari itu, tirainya dibelah dua. Tuhan ingin mengatakan tidak ada lagi yang memisahkan antara aku dengan engkau. Whoever believe you are in me, kita menjadi satu. Haleluya. Dengan pemahaman ini kita mengerti Roma 8. Jadi kan closing kan? Ini closing nih. The last closing. Dengan itu kita mengerti Roma pasal ke-8. Agak panjang, tapi sudah tahu. Tidak ada lagi yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Bagaimana punya radical faith? With consciousness, you are in Him. Secure, permanently. Blessed assurance, eternal salvation. Kenapa? Nanti kita jadi liar ya. Saya percaya tetap ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita di bumi, tapi bukan dari Tuhan, bukan Tuhan hukum kita. Orang naik motor ugal-ugalan akan jatuh. Bukan Tuhan yang jatuhin. That's natural consequence. Kalau saudara korupsi, saudara urusan dengan hukum. Berzina, keluarga hancur. That's natural consequence. Tapi Tuhan kita bukan yang hukum-hukum seperti itu. Ini gak baca Alkitab nih, kalau jatuhnya lebih kencang dong, gitu. Enggak. Pada saat itu terjadi, konsekuensi terjadi, dia tetap Tuhan yang mendatangi kita untuk memulihkan kita. His goodness ini yang harus merubah kita. Ngapain kita hancurin kita punya hidup? Padahal dia dengan wisdom dan pengajaran firman menaruh kita dalam posisi terbaik untuk mengalami semua kasih karunia yang di atas itu. Reach out by faith. Hidup takut akan Tuhan bukan ketakutan dihukum Tuhan. Takut akan Tuhan. Pada orang-orang perjanjian baru termasuk kita di GKSI St. Maurice hari ini, takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Tahu bahwa firman Tuhan itu yang terbaik. Ikuti di sana, itu yang paling aman. Itu yang menyebabkan kau menikmati seluruh berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kau tidak, kau akan babak belur sendiri di luar sana. Tuhan menantikan engkau untuk kembali. Tuhan tidak pernah hukum kita. Jadi hari ini stand by faith. Aku sudah dibenarkan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.